1 Januari 2007, di saat hampir seluruh penduduk dunia masih merayakan euforia pergantian tahun, sebuah Boeing 737-400 dengan logo oranye terang lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya. Pesawat itu membawa 102 nyawa menuju Manado. Cuaca memang buruk, tapi bagi sebuah pesawat komersial, badai seharusnya bisa dilewati. Namun pada ketinggian 35.000 kaki di atas perairan Majene, sesuatu yang ganjil terjadi. Pesawat itu bukan cuma hilang dari radar, tapi seolah-olah menguap, lenyap dari muka bumi ini. Selama berhari-hari, Indonesia disuguhi kabar simpang siur. Ada yang bilang pesawat mendarat darurat di pegunungan. Ada yang bilang ditemukan puing-puing. Tapi semuanya ternyata hanya harapan palsu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kokpit Adam Air KL574? Apakah ini murni kecelakaan pesawat? Ataukah murni gangguan alam? Atau ada rahasia gelap yang sengaja disembunyikan oleh maskapai yang saat itu sedang naik daun? Malam ini kita akan membedah kembali salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah penerbangan Indonesia. Kronologi kejadian: pukul 12.59 waktu Indonesia Barat, pesawat lepas landas dengan normal. Kapten Refri Agustian Widodo dan Vice Officer Yoga Susanto adalah pilot yang berpengalaman. Di kabin, para penumpang mungkin sedang bersantai, tidak tahu bahwa maut sedang mengintai dari balik instrumen pesawat mereka. Masalah dimulai saat pesawat memasuki wilayah udara Sulawesi. Mereka terjebak dalam cuaca buruk. Namun, bukan badai yang menjadi musuh utama mereka, melainkan sebuah alat kecil bernama IRS, Inertial Reference System. Alat ini adalah otak navigasi pesawat. Jika alat ini kacau, pilot tidak akan tahu di mana posisi mereka yang sebenarnya. Dalam rekaman black box yang nantinya ditemukan, terungkap sebuah fakta mengerikan. Kedua pilot terlalu fokus memperbaiki alat navigasi ini. Mereka sibuk berdebat, sibuk memutar tombol, sampai mereka lupa pada satu aturan emas dalam penerbangan. FYS, Navigate, Communicate. Terbangkan pesawat dulu, baru navigasi. Tanpa mereka sadari, karena fokus pada alat yang rusak, sistem autopilot terlepas. Dan disinilah horor dimulai. Detik-detik terakhir, pesawat perlahan miring ke kanan. Karena mereka sedang berada di dalam awan tebal, pilot tidak bisa melihat cakrawala. Mereka tidak sadar posisi pesawat sudah miring 35 derajat, lalu 45 derajat, hingga akhirnya terbalik. Alarm peringatan bang angel, blank, bang angle berbunyi nyaring di kokpit. Bang angle. Pilot panik. Dalam kondisi panik, kapten mencoba menarik tuas untuk menyeimbangkan pesawat, tapi posisinya sudah terlalu terlambat. Pesawat itu menukik tajam, meluncur dari langit seperti peluru yang ditembakkan ke arah laut. Data mencatat, Adam Air KL574 menghantam permukaan laut dengan kecepatan luar biasa, melebihi kecepatan suara. Di titik itu, pesawat tidak lagi jatuh, tapi hancur berkeping-keping saat menyentuh air. Tak ada satupun dari 102 orang di dalamnya yang punya kesempatan untuk selamat. Investigasi dan sisi gelap maskapai. Namun misteri sebenarnya baru dimulai setelah kecelakaan itu. Mengapa IRS itu rusak? Kenapa pilot tidak bisa menanganinya? Penyelidikan KNKT yang mengungkap fakta yang bikin kita mengelus dada. Ternyata kerusakan IRS pada pesawat itu sudah dilaporkan sebanyak 154 kali dalam beberapa bulan terakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak maskapai? Mereka hanya melakukan perbaikan bungkus luar, tanpa benar-benar mengganti komponen yang rusak. Bukan cuma itu, muncul testimoni dari mantan pilot-pilot Adam Air lainnya. Mereka dipaksa terbang meski pesawat dalam kondisi tidak layak. Jika menolak,
Ancamannya adalah pemotongan gaji atau pemecatan. Budaya keselamatan kerja di maskapai ini terlalu buruk dan terlalu busuk ternyata. Uang dan ketepatan waktu lebih berharga daripada nyawa manusia. Inilah yang membuat kasus ini bukan sekedar kecelakaan, tapi sebuah kelalaian massal yang terstruktur. Teori konspirasi dan kesimpulan. Meskipun black box sudah ditemukan di kedalaman 2000 meter di dasar laut, banyak orang masih merasa ada yang belum tuntas. Muncul teori-teori bahwa pesawat ini sengaja dihilangkan karena membawa sesuatu, atau klaim-klaim palsu tentang penemuan lokasi pesawat di awal kejadian yang sengaja dibuat untuk menutupi jejak. Namun fakta teknis berbicara lebih keras. Adam Air akhirnya ditutup secara paksa, izin terbangnya dicabut. Tragedi ini menjadi tamparan keras bagi dunia penerbangan Indonesia hingga akhirnya kita bisa memperbaiki standar keselamatan kita saat ini. Kejadian KL574 mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan burung besi yang membelah awan, ada ribuan nyawa yang bergantung pada integritas sebuah sekrup kecil dan kejujuran hati manusia di baliknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah penutupan Adam Air sudah cukup adil bagi 102 korban tersebut? Atau masih ada aktor intelektual yang seharusnya bertanggung jawab lebih dari sekedar bangkrutnya sebuah perusahaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe agar channel ini terus bisa memberikan investigasi mendalam untuk kalian semua. Saya Yahya Mustafa, sampai jumpa di kasus berikutnya. Bye.